Selamat datang di Youth Forum Podcast Face to Face. Oke, selamat datang dengan saya sendiri selaku host di sini, Aldi Yuda Abdillah, dengan narasumber kita yang paling mantap nih hari ini nih, Bang Akbar Budi Rahmat nih. Oke, hari ini saya akan mengajukan tema yang berjudul penegakan keadilan anti kekerasan. Yang dengan narasumber saya yang hebat pastinya. Sebelumnya nih boleh saya panggil apa nih Bang? Biar enak. Untuk senyamannya lah, karena di nama itu Akbar Budi Rahmat, panggil Akbar Jain. Kadang kawanan manggil Abai juga kayak itu nah. Saya aja Bang Akbar lah. Ya. Oke. Senyamannya aja. Oke, terima kasih Bang Akbar. Sedikit saya tahu nih tentang Bang Akbar kan. Beliau nih dulu adalah kabid isu dan aksi di generasi 3 Forum Muda FTK. Dan juga beliau ini aktivis hebat. Nah, sedikit lagi nih, ulun nak tahu dari Pian nih, boleh Pian bercerita sedikit pengalaman Pian sebagai aktivis. Oke, waktu jadi kabid isu aksi gitu pas masih di generasi 3. Sebelumnya itu kan alhamdulillah dipercayakan gitu nah, dia manahkan menjadi ketua bidang di isu aksi generasi Forum Muda. Generasi 3. Nah, alhamdulillahnya di situ. Jadi selama menjabat di situ, itu sebelumnya sudah mengatur beberapa proker, yang dimana salah satunya itu kita ikut serta untuk mengawal isu-isu yang beredar dimanapun, bisa di luar kampus dan juga di dalam kampus. Nah, waktu itu tuh kami juga masih mahasiswa baru ya kan, masih belum tahu apa-apa gitu nah, masih linglung masalah politik nih. Nah, jadi ada juga kakak-kakak yang terdahulu, kakak-kakak Dema lah, abang-abangnya membantu. Nah, di situ membacking. Terus tuh waktu ada penggalangan dana, terus tuh aksi-aksi itu tuh pasti dibawahi kayak aksi solidaritas, aksi kamisan, dan juga aksi tuntutan. Nah, jadi seperti itu. Yang lebihnya aksi ini dilakukan terutama aksi solidaritas itu tuh orang-orang suatu bentuk kepedulian kita gitu nah. Misal ada bencana yang terjadi di Jawa misalnya kan, masalah gunung meletus. Nah, itu tuh kita bisa mengadakan aksi solidaritas untuk penanaman pohon. Nah, gitu tuh. Terus tuh misalnya ada korban-korban banjir, korban misalnya, nah itu tuh bisa kita mengadakan penggalangan dana. Nah, seperti itu. Kadang kita melakukan aksi-aksi. Jadi kada selamanya kita untuk menuntut gitu. Itu tuh kalau misalnya aksi tuntutan, itu kalau memang betul-betul ada kayak penyelewengan, yang istilahnya orang Banjar tuh ada baik-baik saja gitu nah, di di atas bumi gitu nah. Nah, gitu. Jadi sedang tidak baik-baik saja Bang lah. Iya. Bah, dasar hebat Bang lah si Dini. Daripada aksi solidaritas tadi katanya lah. Iya. Dan macam-macam lagi. Oh, terima kasih dulu nah sudah. Kan memang lo berbicara tentang sedang tidak baik-baik saja tadi lah. Menurut Pian nih, keadilan itu apa, Grang? Keadilan itu apa? Keadilan. Kalau menurut KBBI lah, itu tuh kita sesuai dengan takarannya gitu nah. Keadilan itu tuh ada perbandingan antara kata adil dan juga kata keadilan. Untuk kata adil ya, adil nih, aku memberikan Aldi uang 5.000. Terus tuh contohnya begini, kan seorang ibu ya kan, sekolah nih, ada anak-anaknya sekolah di SD, SMP, dan SMA. Nah, itu tuh disanguin 50.000. Nah, itu namanya adil karena bertindak rata gitu nah. Tapi kalau keadilan itu sesuai dengan porsinya. Ya, masa SD diberikan 50.000 ya kan? Pasti kebanyakan. Apalagi SMA
cuma 50.000. Nah itu pasti kesedikitan. Jadi itu sesuai dengan porsinya keadilan. Jadi adil tuh kayak bagaimana kita meratakan sesuatu kayak itu Bang. Iya. Paham. Terima kasih. Terus lagi lah, kita kan tahu sendiri ya kalau Bang, di khususnya kita di Banjarmasin ini ada yang sedang panas-panasnya. Contohnya ada salah satu mahasiswi di salah satu kampus di Banjarmasin yang dilakukan pelecehan seksual oleh oknum. Itu gimana menurut tanggapan Abang kalau berlandas pada keadilan? Kalau menurut saya itu sangat tidak adil. Karena kita tahu sendiri perempuan itu kan sangat tinggi derajatnya ya kan. Itu sudah dikatakan juga di dalam Al-Qur'an. Ya. Surah beberapa, surah An-Nisa. Nah, ayatnya kurang tahu saya. Nah, di situ sudah dikatakan perempuan itu lebih tinggi derajatnya. Kalau kita melakukan tindak pelecehan, nah itu sudah sangat berbanding terbalik gitu nah. Jadi di mana letak keadilannya? Nah, patut dipertanyakan di situ. Ya, kita sedikit bicara lagi Bang lah. Memang sih katanya yang kejadian itu kan sudah diusut dan diusut tuntas katanya. Cuman saya dengar lagi Bang, sudah diusut malah tanpa adanya korban dan juga secara sepihak Bang. Menurut Abang gimana? Sebenarnya itu tuh sudah masuk di dalam pasal berapa itu? 89 gitu. 89 itu pasal 89 KUHP itu isinya kejelasan tentang kekerasan. Nah, jadi kekerasan ini itu disebutkan di dalam situ. Ya, termasuk tadi kayak membuat orang pingsan gitu nah dengan minuman. Nah, itu termasuk kekerasan. Tapi saat di sidang, nah, ya itu yang ribut katanya sih. Waktu persidangan ini itu sudah diusut kan, dibawa nih ke pengadilan, ketahuan sudah ini si korban melapor kepada pihak kampus. Jadi dilaporkan ke pengadilan gitu nah. Jadi waktu dilaporkan itu tuh nah di sini terjadi lagi percekcokan gitu nah. Adanya tadi satu pihak ya kan? Ya benar. Jadi yang kayak memang didengar kan tiba-tiba kok langsung putusan. Nah, itu. Jadi gimana itu Bang? Sebenarnya itu tuh masuk kepada pasal 25 KUHP yang isinya tuh tentang kayak memerkosa lah istilah kata kasarnya gitu, tapi dengan bentuk kekerasan. Nah itu tadi kembali ke pasal 85. Kekerasan yang dimaksud ini termasuk sudah tadi tentang minuman tuh tadi. Nah jadi tapi dikenakannya di pasal 286 KUHP. Itu tuh isinya tentang melakukan tindak pemerkosaan selain yang bukan istrinya gitu nah, terhadap wanita yang pingsan. Nah di situ dikenakannya, padahal itu kan lebih masuk di pasal 285 tadi. Jadi dikenakannya di pasal 286 yang hukumannya cuma 9 tahun. Ya 9 tahun. Jadi yang daripada kasus menghilangkan kesadaran tadi hilang, malah korban yang jatuh pingsan. Jadi gitu ya Bang? Atau memang karena dari pihak sana tahu bahwa kasus ini memang jadi diubahlah yang namanya putusannya atau gitu Bang? Kenapa? Sebenarnya harusnya si pelaku ini kenanya di pasal itu tadi 285. Nah di situ dikenakannya di pasal 286 dan juga di pasal 290 itu tuh hukumannya 7 tahun. Itu tuh berkaitan juga sih sebenarnya tentang kayak kada sadar gitu nah, melakukan tindak tapi kada sadar dengan perempuan yang kada sadar. Nah di situ harusnya kan lebih ke yang 286 tadi kan. Jadi kok aneh ya, yang namanya tadi kan 286 kawan
Ya, Dari 285 harusnya kenanya. Tapi dikenakannya di 286. Dari 7 tahun penjara Di korting lagi sampai 2 tahun 9 bulan. memang kalau dari adil itu menurut abang dasar emang gak adil ya? Itu sangat jelas tidak adil, Boy. Apalagi si perempuannya ini sudah terkena trauma gitu nah. Sampai trauma ya bang lah. Trauma, tapi cuman ada pendampingan secara psikologis, secara hukumnya kadada. Padahal yang melakukannya ini yang bekerja di bidang hukum gitu nah. Bidang hukum. Ya kan menjalankan hukum, mengamankan iya, orang-orang. iya. Tugas mengayomi Iya, tadi. tugas mengayomi tadi. Jadi memang namanya keadilan di sekarang inilah membingungkan. Ya, Allahu a'lam lagi. Entah salah oknum atau salah yang lain, saya pun bingung. Sedikit lagi nih, kan kalau kita bicara masalah penyelewengan dari oknum tadi kan bang, Ya, ada beritanya tuh salah satu desa di Jawa, desa Wadas, kalau nggak salah tuh ada penggusuran katanya bang dari oknum. Kan Bang Akbar kan tahu sendiri bahwa keadilan tadi itu kan sesuai porsinya. Ya. Jadi gimana nih bang bisa saat ini ya Indonesia kita kan memiliki banyak sekali kekayaan gitu nah. Salah satunya berada di Desa Wadas, yang dimana di dalam tanahnya itu ada batu andesit. batu Nah andesit. itu adalah batu yang sangat mahal gitu ketika untuk proyek-proyek perjalanan, membangun jalanan, nah gitu. Nah itu tuh sangat besar di situ, dan orang-orang sekitarnya itu sangat menjaga kelestariannya, menjaga kehutanannya, menjaga alam. Tapi pemerintah ingin membangun bendungan bener di dekat-dekat Desa Wadas itu. Di desanya langsung menyekat daripada alam tadi atau gimana? Bukan di Desa Wadasnya, di Parak situlah ya. Ingin membangun bendungan bener gitu. Sedangkan material pembangunannya mengambil di Desa Wadas. Oh, jadi Nah, jadi ingin melakukan penambangannya di Desa Wadas. Jadi para warga sekitar pasti menolak. kalau saya dengar lagi nih, kan warganya menolak tadi kan? Ya, Nah, terus diterjunkanlah oknum yang berakibat warga tadi nggak bisa melawan. ya. Kalau yang saya dengar, Bang, kalau menurut abang sendiri sih gimana itu? Ya, waktu sudah ditolak tuh kan, itu tuh beberapa hari sebelumnya sudah ada memang para oknum diturunkan di situ untuk melakukan patroli. Tapi patrolinya ini kada jelas ngapain ya. Nah, kayak gitu nah. Sekedar patroli aja gitu. Iya, dia patroli alasannya dengan mengamankan warga, tapi malah menangkapi warga dan diinterogasi. Jadi orang-orang sekitar tuh pada takut ini mengayomi kah atau apa? Di Desa Wadasnya. Iya, di Desa patroli Wadas. menangkap. Ya. Itu kan termasuk dalam tindakan represif lah. Bahkan itu kalau nggak salah instruksinya memang dari gubernur. Bener gak itu bang? Nah, kalau itu tuh kurang tahu sih, soalnya dari kita lihat aja kan tindakan kita kada perlu sambil menyalahkan gitu ya. Kita lihat aja dengan logika gitu nah. Ini nih tindakan yang dilakukan oleh aparat ini benar kada? Dengan cara menangkapi, mengamankan warga sekitar, bahkan ada yang sampai menghilangkan jaringan di sekitar Desa Wadas, mematikan lampunya, listriknya dipadamkan. Jadi nggak ada listrik. Nggak ada. Jadi warga di Desa Wadas tuh sangat-sangat prihatin gitu. Ada yang sampai menangis, banyak. Dari kejadian itu ya bang lah. Jadi tadi disapat, ibaratnya itu satu desa itu disabotase gitu bang. Nah itu ya bisa jadi seperti itu. Bahkan lah ada juga berita tentang
penghoax, beritanya itu dihoaxkan, nah dipalsukan, yang mana isinya itu tentang dari pihak oknum nih. Ya. Istilahnya dia mengamankan warga di depan masjid, mengamankan warga di masjid untuk pengukuran tanah di depan masjid, padahal yang dilakukan di depan masjid itu kan ada pengukuran tanah. Jadi warga sekitar itu diamankan di masjid kayak itu, nah karena ada pengukuran tanah di depan masjid, padahal kan ada pengukuran tanah di depan masjid. Karena coba kita pikir secara logika nih bang. Nah ya, Apa tadi? Mengukur tanah nah ya, di depan masjid buat apa? padahal kan ada pengukuran tanah di situ. Jadi ada sedikit penyelewengan kabar lagi di situ. Ini beritanya diturunkan langsung dari media informasi kah? Atau? Iya, bukan dari Humas Polri kah? Di mana kah tadi? Polda kayaknya. Humas Polda ya. Informasikan gitulah bahwasanya memang berarti warga itu dikumpulkan di dalam masjid. Jadi Itu tuh sebagai bentuk. Jadi para warga itu tidak bisa mengakses kabar-kabar keluar gitu, nah. Jadi semua internetnya diretas. Nah, makanya di situ kita perlu kesadaran kita untuk bisa unjuk rasa, juga membantu menyuarakan solidaritas. Nah ya, dengan makanya ada orang-orang yang menggaungkan Save Wadas gitu ya kan. Iya benar. Bahkan ada juga orang yang sudah membuat akun Save Wadas itu diretas juga, diblokir gitu, nah. Sampai akunnya Sampai akunnya juga. Sungguh nggak adil lah. Sangat Tidak adil lah. Kalau Iya. kita bicara kembali masalah keadilan lah. itu bang. Yang warga tidak punya salah, tanah mereka sendiri digarap Nah ya, untuk membangun bendungan di desa lain. mengambil materialnya di Desa Wadas kayak gitu. Tapi mengambil materialnya tuh di lahan warga kah? Itu tuh di lahan mana kah? Yuk, intinya pengambilannya itu kada jelas karena izinnya itu, nah bahkan kada ada yang namanya AMDAL, analisis apa tadi ya, melakukan Pertambangan gitu. bukan, dia menganalisis dulu penyebab. Misalnya ini aku melakukan penambangan. Iya. Nah, dianalisis apa yang akan terjadi, apa keuntungannya, apa kerugiannya. Nah, itu tuh kadada lagi dia dikeluarkan AMDAL untuk melakukan penambangan. Langsung terjun. Iya, jadi langsung terjun. Aturannya kan di hukum tuh diatur. Penambangan ini sudah masuk, harus ada AMDAL-nya gitu. Jadi kalau ada hukum, yang menyeleweng ini siapa? Yang menyeleweng pastinya ya yang melakukan itu. Bujur lah. Ya mungkin kalau kita bercerita panjang tentang keadilan gak ada habisnya, apalagi di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja Ya, ini. begitulah Indonesia kita. Jadi untuk kawan-kawan sekalian tetap jangan sampai kudet lah masalah informasi. Tetap kawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu tuh berapa mudorotnya, berapa manfaatnya. Kadang ya mudorotnya itu lebih banyak ambil daripada manfaatnya gitu, nah. Suatu keputusan itu dikeluarkan. Kadang keputusan yang diambil sepihak untuk menguntungkan pihak-pihak lain bang lah. Ya ada juga gitu. Ya mungkin kembali kepada kesadaran para aktivis sekarang malah yang mulai menurun. Jadi dari kita sendiri lagi, di mana hati nurani kita gitu kan. Masa sudah melihat seperti ini kondisi kita, kondisi Indonesia kita, masa kita bodoh amat gitu kan. Biarlah orang-orang itu. Berarti sama. Berarti nggak punya hati nurani lagi. Sama aja kayak orang-orang yang melakukan itu. Orang-orang yang tidak adil tadi bang. Nah iya.
Jadi mungkin harus tetap semangat. intinya kalau masalah adil ini kita harus memang fokus. Kita harus memang menggaungkan lagi Bang lah Ya, seperti itu. suara-suara keadilan dari para saudara-saudara kita di maupun di desa Wadas atau di lain untuk menegakkan namanya keadilan. Ya, karena keadilan itu pasti ya sejalur dengan yang namanya kebenaran, dan kebenaran itu tak akan mati-mati. Siap. Ujar Keren. gitu Pol. Seperti itu. Oke, terima kasih nih kepada narasumber kita yang luar biasa keren pada hari ini. Tentunya Bang Akbar yang menyampaikan podcast pada hari ini. Tentunya pesan yang dapat kita simpulkan dan kita ambil dari Bang Abai adalah bagaimana kita harus selalu menggaungkan dan menegakkan apa namanya keadilan dan menjunjung tinggi namanya kebenaran. Mungkin tanpa panjang lebar lah, mari kita tutup saja podcast hari ini dengan slogan yang selalu kita gaungkan. Forum Muda TK Yang muda siap mengabdi. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di acara kami Youth Forum Podcast Face to face.